Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Uji nyali KPK di NTT. Saudara-saudara terkasih, ya memang hari-hari ini kita sangat disibukkan dengan informasi berkaitan dengan politik, ya. Yang terakhir tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan berkaitan dengan batas minimum usia bagi seorang calon wakil presiden. Memang kalau kita mendiskusikan ini pasti panjang dan butuh waktu yang begitu lama. Namanya isu politik pasti selalu menarik dan seru. Tetapi saya ingin mengajak saudara semua, mari kita kembali ke laptop NTT. Kurang lebih sebulan lalu, penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur sudah menginformasikan ke publik bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan sudah hadir di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan melakukan audit berkaitan dengan pelaksanaan program dan anggaran selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Dan sudah kurang lebih sebulan ini, publik itu penasaran. Sudah sejauh mana kerja KPK? Apakah hasilnya menggembirakan, menggetarkan, mengherankan, atau biasa-biasa saja? Bahkan dalam perjumpaan dengan sahabat-sahabat di berbagai tempat sering ada lontaran pertanyaan ini. Sudah sejauh mana kerja KPK dalam melakukan audit di Nusa Tenggara Timur? Oleh karena memang belum ada informasi resmi hingga saat ini, maka timbullah berbagai asumsi yang berkembang di tengah publik. Saya coba meringkas beberapa asumsi itu. Yang pertama, ada yang skeptis dan menilai bahwa jangan sampai ini hanya wacana yang disampaikan oleh penjabat gubernur. Ya, semacam suatu hiburan bagi masyarakat NTT bahwa KPK sudah datang dan pasti segera melakukan audit. Tentu akan ada temuan-temuan yang akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ya, jangan-jangan ini hanya wacana semata. Itu pertama. Ada asumsi kedua, bahwa mungkin berbagai persoalan di NTT itu kurang seksi di mata KPK. Karena itu memang KPK lebih fokus untuk menangkap koruptor-koruptor kelas kakap. Misalnya dalam kasus terakhir berkaitan dengan penangkapan Menteri Pertanian SYL yang sekarang sudah menjadi tersangka. Mungkin NTT ini terlalu kecil, karena itu tidak ada kasus yang seksi di mata KPK. Makanya tidak terlalu menjadi atensi atau prioritas bagi KPK. Ada juga asumsi ketiga, bahwa biarkan KPK bekerja dulu. Mereka butuh waktu, mereka berproses, dan tentu mereka tidak tinggal diam. Pasti saat ini sedang dilakukan berbagai upaya untuk mengungkap berbagai kasus yang selama ini dipendam, didiamkan, atau bahkan dibiarkan menguap. Kita tunggu saja. Pada saatnya KPK akan merilis kepada publik berkaitan dengan temuan-temuan yang mereka dapatkan dalam proses audit itu. Tentu terhadap beragam asumsi ini, wajar-wajar saja sebagai publik memberikan pandangan seperti itu. Tetapi yang kita kehendaki adalah agar KPK harus serius, KPK harus punya nyali untuk membongkar berbagai kasus di NTT. Karena sebagai awam kita pun tahu ada begitu banyak program yang secara kasat mata itu dinilai kurang beres.
bahkan dinilai gagal, dicurigai menimbulkan kerugian negara atau menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Tetapi tidak diapa-apakan. Nah, kita berharap dalam diam ini KPK terus bekerja dan pada saatnya membuka kepada publik NTT berkaitan dengan berbagai program yang tidak jelas implementasinya, tetapi duitnya habis, juga berkaitan dengan begitu banyak anggaran yang tidak berdampak untuk kepentingan masyarakat NTT. Karena itu, ya, nyali KPK sedang diuji di NTT. Jangan sampai KPK hanya berani di daerah lain, ya, berani tangkap-tangkap di tempat lain, tetapi tidak berani itu dilakukan di NTT. Masyarakat NTT tentu sedang menanti apakah KPK itu hebat, ya, apakah penjabat gubernur saat ini serius dengan proses audit ini atau hanya sekedar omong-omong saja. Apakah memang proses, ya, bersih-bersih NTT itu adalah suatu yang serius dan jadi prioritas, bukan sekedar narasi atau wacana. Publik NTT selalu menanti kejutan-kejutan apa yang akan disampaikan oleh KPK, ya, berkaitan dengan proses audit di Nusa Tenggara Timur. Tentu, ya, the power of surprise, ya, kekuatan kejutan itu yang sedang dinantikan oleh masyarakat NTT. Apakah akan ada breaking news yang segera datang berkaitan dengan hasil audit itu? Tentu publik NTT menanti. Teruslah bekerja KPK, ya, Pak Penjabat Gubernur terus bekerja untuk rakyat NTT. Kami menantikan seperti apa hasil audit KPK dan BPK di NTT. Tentu itulah menjadi tolok ukur untuk masyarakat menilai seperti apakah nyali KPK dan BPK di Nusa Tenggara Timur. Demikian saudara-saudara, satu perspektif kecil ini, ya, mari kita berdiskusi. Tentu tetap sehat dan Tuhan memberkati.